Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Putri dari kelas Analisis Multivariat B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang T kuadrat hoteling. T kuadrat hoteling merupakan salah satu uji statistik multivariat yang sering digunakan. Uji T kuadrat hoteling berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih, dan akan dilakukan analisis statistik pada variat tersebut secara serentak. Uji T kuadrat hoteling merupakan statistik multivariat yang menjadi pengembangan uji T2 sampel bebas perbedaan mean dua kelompok yang bersifat independen. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel dependen. Pada uji T2 sampel bebas hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan uji T kuadrat hoteling memiliki lebih dari satu variabel dependen. Asumsi yang harus terpenuhi yaitu kedua sampel yang akan diuji harus memenuhi asumsi, yaitu yang pertama, sampel harus berskala data minimal interval. Yang kedua, sampel berdistribusi normal. Dan yang terakhir, sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Uji hipotesis. Hipotesis satu populasi H0 vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. H1 vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Tolak H0 jika N-P per N-1P T kuadrat lebih dari F alpha P N-P dan p-value kurang dari alpha. Uji hipotesis dua populasi H0 vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. H1 vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Tolak H0 jika N-P-1 per N-2P T kuadrat lebih dari F alpha P N-P-1 dan p-value kurang dari alpha. Di sini ada studi kasus di mana percobaan 1 merupakan data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Pada percobaan 1 terdapat 6 data, sedangkan pada percobaan 2 merupakan 9 data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Pertanyaan yang pertama, ujilah hipotesis bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai matriks kovarian sama. Yang kedua, ujilah hipotesis bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai vektor rata-rata yang sama. Nah, di sini merupakan penyelesaian menggunakan software RStudio. Yang pertama, kita harus input data. Input data ini berfungsi untuk menginputkan nilai masing-masing variabel, yaitu variabel tinggi, CC, dan MUAC anak laki-laki menjadi bentuk kolom. Yang selanjutnya juga menginputkan nilai pada masing-masing variabel anak perempuan menjadi bentuk kolom. Yang ketiga yaitu menggabungkan data. Menggabungkan data ini berfungsi, sintaks di samping berfungsi untuk melakukan penggabungan data anak laki-laki dan data anak perempuan dengan data anak laki-laki sebanyak 6 dan data anak perempuan sebanyak 9. Selanjutnya, Z sama dengan faktor C repetisi 1,6, repetisi 2,9, itu maksudnya membentuk pengulangan angka 1 sebanyak 6 kali dan angka 2 sebanyak 9 kali yang berfungsi untuk membentuk kategori, di mana angka 1 untuk mengkategorikan anak laki-laki sebanyak 6 data dan angka 2 sebagai anak perempuan sebanyak 9 data. Selanjutnya adalah asumsi normalitas. Di sini kita harus memanggil library RVA ID Memoire
M-Saviro tes X itu untuk melakukan uji pada variabel X, dan M-Saviro tes Y itu untuk melakukan uji normalitas pada variabel Y, di mana variabel X merupakan data anak laki-laki dan variabel Y merupakan data anak perempuan. Selanjutnya adalah library ASBIO. Library ASBIO ini memanggil library ASBIO dan melakukan fullback test variabel gabungan dengan variabel Z. Selanjutnya, uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi memanggil library DESTool dan melakukan uji t-hoteling antara variabel gabungan dengan variabel Z. Di slide selanjutnya yaitu output, di mana output di sini menggabungkan data variabel X dan variabel Y. Jadi di penggabungan ini terdapat 15 data. Kenapa 15? Karena variabel X sebanyak 6 dan variabel Y sebanyak 9. Dan terdapat 3 kolom, yaitu variabel tinggi badan, CC, dan MUAC. RStudio akan menampilkan penggabungan data anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Selanjutnya, yang tadi dijelaskan sebelumnya, Z-faktor. Z-faktor itu untuk membentuk pengulangan angka 1 sebanyak 6 kali dan angka 2 sebanyak 9 kali yang berfungsi untuk membentuk kategori, di mana angka 1 untuk mengkategorikan anak laki-laki sebanyak 6 data dan angka 2 sebagai anak perempuan sebanyak 9 data. Selanjutnya yaitu M-Saviro test. M-Saviro test ini untuk melakukan pengujian normalitas pada variabel X dan Y. Pada variabel X, Saviro test p-value sebesar 0,002149. Dan pada M-Saviro test variabel Y sebesar p-value sebesar 0,002646. Selanjutnya adalah interpretasi dari output yang sebelumnya. Uji normalitas anak laki-laki, H0 data berdistribusi normal multivariat, H1 data bukan berdistribusi normal multivariat. Didapatkan output yaitu p-value sama dengan 0,002149. Karena p-value kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, anak perempuan, H0 data berdistribusi normal multivariat, H1 data bukan berdistribusi normal multivariat. Pada output di samping, di sebelah, p-value sama dengan 0,002646. Karena p-value kurang dari 0,05, maka tolak 0. Dengan tarafnya 5%, sudah cukup bukti bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya adalah T-quadrat totaling 2 sampel independen. H0 tidak ada perbedaan tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas secara signifikan antara laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. H1 ada perbedaan tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas secara signifikan antara laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Di output diketahui bahwa p-value 0,2693. Karena p-value lebih dari alfa, maka terima H0. Dengan taraf nyata 5%, sudah cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas secara signifikan antara laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.